Halo teman-teman, jumpa lagi di YouTube channel saya Cakra Pribudi. Kali ini kita akan membahas tentang tips untuk rekaman vokal, ya khususnya untuk pemula ya. Eh, Kemarin saya sempat nulis juga di blog saya di www.cakramusic.com. Di situ saya punya beberapa artikel atau blog yang saya tulis, terutama untuk recording ya. Pasti banyak tips-tips bagus yang kayaknya diperlukan untuk banyak orang gitu. Nah, disinilah saya akan menjelaskan tulisan-tulisan tersebut. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Oke, untuk tips yang pertama, saya biasanya menyarankan untuk para penyanyi itu melakukan vokalisi. Biasanya menyanyikan tangan nada, misalnya itu dengan cara humming, ataupun bisa juga dengan latihan seperti ini, misalnya mengucapkan artikulasi ya, ma me mi mo mu. Kemudian tips kedua, biasanya kalau udah melakukan vokalisi, saya akan minta penyanyi tersebut, atau saya mendampinginya saat rekaman ya. Saya biasanya minta penyanyi itu untuk nyanyiin satu lagu secara utuh dari awal sampai akhir. Nanti dari situ kita akan lihat atau ada mengalami kesulitan di bagian mana, dari situ kita kasih marking ya, bagian lagu ini misalnya ada verse, ada refnya, ada interlude-nya, ada bridge-nya, ada kodanya. Itu nanti kita tandain di situ. Biasanya memudahkan juga, bukan cuma untuk si penyanyi, tapi juga recording engineer yang mengawal sesi rekaman tersebut. Tips yang ketiga adalah, biasanya kalau penyanyi itu saya minta ketika rekaman ya, sebelum dia hari rekaman, dia udah mempersiapkan, mempelajari lagunya, misalnya menghafal liriknya, kemudian juga ketepatan nadanya ya, pitch masing-masing suku kata, bahkan harus detail itu biasanya saya haruskan untuk kuasai lagunya benar-benar. Kalau belum, sebaiknya sih jangan rekaman gitu, karena buang-buang waktu. Dan ya kita tahu sewa studio itu mahal, terus biaya produksi untuk musik itu juga mahal. Jadi lebih baik persiapan lagunya secara benar dulu, baru kita rekam setelah itu. Ya mungkin ini sebuah kebiasaan yang agak keliru ya, kalau misalnya kita agak lupa melodi asli lagunya, terus kita malah jadi ngarang-ngarang gitu ya, ngarang-ngarang ya. Orang bisa bilang itu improvisasi ya, apapun itu buat saya agak kurang ya. Lebih baik sih kita hafal dulu lagunya, karena kalau kita mau konteksnya improvisasi, itu artinya kita membuat versi lain ya dari lagu tersebut, atau mendekorasi notasi-notasi yang memang sudah pegang basicnya gitu. Nanti itu bisa dijelasin di video yang lainnya gitu. Konteksnya adalah improvisasi. Nah, silakan aja bebas mau improvisasi atau cuman untuk awal-awal sebaiknya sih kita hafal bener-bener lagunya yang secara utuh dan seperti diciptakan oleh komposernya. Oke, tips berikutnya adalah biasanya kalau rekaman, kadang kita suka lupa ya lirik-lirik lagu gitu. Mungkin verse-nya atau ujung-ujung kalimatnya. Nah, biasanya saya akan menyarankan untuk penyanyi buat catatan sendiri. Katakanlah di sebuah atau secari kertas itu ditulis tangan, atau lebih bagus lagi kalau diketik atau di print. Kenapa nggak pakai handphone aja sih, atau tap aja? Ya boleh-boleh aja. Cuma masalahnya kalau terutama handphone ya, biasanya kan dia suka ada panggilan masuk tuh. Nah, itu dia menghasilkan gelombang elektromagnetik yang mengganggu sinyal audio yang ada di mikrofon. Kita nggak pengen kan malah jadi noise itu kan, suara bunyi tet 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 tet. Nah, seperti gitu itu ngeganggu. Misalnya kita lagi enak-enak ngambil, kebetulan lagi bagus gitu kan, satu line melodinya, tiba-tiba ada panggilan masuk, nah kan jadi sia-sia kan. Terus kalau misalnya pakai kertas, usahain juga naruhnya yang rapi ya, jangan sampai misalnya kertas itu terbang gitu, misalnya ketiup udara AC, atau mungkin kita bolak-balik di dalam ruangan jadi bunyi klepok klepok klepok. Nah, itu tuh juga noise gitu kan, nggak bagus itu, itu ngeganggu banget buat kita ya gitu. Oke, tips berikutnya adalah usahakan kalau bernyanyi itu dengan suara yang lantang ya. Keras atau lembutnya suara kita itu namanya dinamika, itu yang mesti
dikendalikan. Kalau lagi rekaman gitu kita suka nggak sadar melakukan bunyi kayak gini nih, atau misalnya atau suara menelan ludah gitu, atau mulutnya kita agak, itu mesti dikuasain, mesti disadari kalau misalnya ngucapin sesuatu itu kurangin suara, maaf ya, air ludah gitu yang ada di sekitar sini. Kita harus benar sadar gitu. Bahkan kalau saya sih saranin daripada kita supaya ini nggak kering gitu, bawa air minum lah di untuk ketika rekaman gitu. Nggak apa-apa kita nantinya bakal bolak-balik toilet gitu ya, masih mending dibandingin kalau kita rasa kering gitu akhirnya. Nah itu kayak gitu, itu nggak bagus, nggak enak. Saya tuh suka perhatiin kalau penyanyi, beberapa penyanyi ya, nggak semuanya, ada yang males buka mulutnya gitu, dia bukanya cuma segini ya, kalau kedengeran nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya ternyata jadi ada kata-kata yang keliru gitu pengucapannya, atau mungkin kurang jelas, itu kan di rekaman orang, dia ngomong apa sih, itu liriknya apa sih, harus dihindari gitu. Kita harus buka mulut kita sejelas mungkin supaya orang bisa dengar suara kita, bisa tahu lirik apa sih, bisa tahu cerita lagunya seperti apa sih gitu loh. Jadi jangan males buka mulut ya. Demikian video singkat ini anggap aja kita ngobrol-ngobrol. Nah kalau ada masukan misalnya video ini Anda rasa kurang, ya pasti ada kurangnya, silakan kirimkan saran kamu ke email saya, cakapriamdia@gmail.com, atau silakan tulis di komentar sini. Sekali lagi saya ingatkan untuk subscribe dan aktifkan notifikasinya, supaya apa? Supaya saya banyak subscribernya, dan supaya apa? Saya lebih semangat lagi bikin konten kayak gini. Kalau menurut kamu konten ini cukup bermanfaat, silakan share ke teman-teman kamu. Jangan lupa like juga. Terima kasih.